Hai keluarga jiwaku, apa kabar? This is Terotenia. Kita ketemu lagi di Pick a Crystal. Kali ini untuk mendapatkan pesan melalui intuisimu dengan memilih apakah dari deck yang sudah aku taruh di sini, ataupun kamu bisa memilihkan, nanti aku akan memberikan kristal di atasnya seperti biasa. Dan sebelum kita mulai readingnya, aku harus ingatkan this is general reading. Oke, energinya nggak akan 100% hanya untuk kamu. Ada begitu banyak energi yang aku tarik di sini. Tapi satu hal, bahwa tidak ada yang kebetulan. Pun kamu perlu mendengarkan sesuatu, itu adalah memang reminder yang butuh untuk kamu dengarkan di dalam momen kehidupanmu sekarang. So, ini sifatnya timeless reading kali ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang 3 bulan dari sekarang. Oke? Your life, your love life akan seperti apa. Aku sudah punya 3 deck yang berbeda di sini. Ini akan menjadi deck utama yang aku pakai di masing-masing grup. Ini untuk grup 1, grup 2, grup 3. Oke? Aku akan memberikan bantuan kristal di atasnya. Kau bisa memilih berdasarkan decknya atau kristal yang aku tempatkan di sini. Yang pertama, ini adalah Pink Amethyst Heart. Ini untuk grup 1. There you go. Kemudian selanjutnya masih dari Pink Amethyst. Ini untuk grup 2. This is Moon Shape. And then aku punya ini. Ini untuk grup 3, Tower. Oke, kita akan taruh seperti ini. Pink Amethyst adalah sebuah kristal. Vibrasinya adalah vibrasi unconditional love atau cinta tak bersyarat. Sebutlah seperti itu. Barangkali terdengar klise, tapi energi yang dipancarkan ini akan membantu kita untuk melihat orang lain maupun situasi sebagaimana adanya. Melihat sesuatu tanpa memaksakan sesuatu atau seseorang itu untuk harus selalu sesuai dengan kemauan kita. Dan tetap bisa balance dan harmoni menjalankan kehidupan ini dengan tetap membiarkan orang lain dan menerima atau ada penerimaan yang tak terbatas tentang orang lain yang barangkali terbatas kemampuannya memahami, terbatas kemampuannya untuk selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Karena ketahuilah, setiap jiwa hadir dengan pelajarannya masing-masing. Beberapa membawa karma dari kehidupan sebelumnya, beberapa hadir untuk life purpose yang luar biasa dalam kehidupan ini. Maka sadarilah itu dulu. Melihat bahwa dirimu juga begitu kompleks dan complicated dengan segala pemahaman dan pengalaman batinnya, maka Pink Amethyst ini akan membantu kita untuk memahami situasi dari sebuah perspektif, dan perspektifnya itu adalah perspektif kasih sayang. So, kita akan bertemu di time step, grup 1, grup 2, grup 3. Aku akan memulai dari grup pertama terlebih dulu. Hai, welcome. Bagi kamu yang memilih Pink Amethyst Heart, ini adalah reading untukmu. Oke, aku akan taruh di sini. Tiga bulan dari sekarang, kehidupanmu, grup 1, 3 bulan dari sekarang. Aku merasa 3 of Pentacles. Oh, wow. Dia dalam posisi reverse.
Eight of Wands, travel. So let's see. Ada Three of Pentacles, kemudian kamu dapatkan Nine of Wands, this is in reverse, dan Eight of Wands in upright. Aku merasa akan ada begitu banyak kepindahan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya 3 bulan dari sekarang. Untuk kamu yang memilih grup 1, kalau kamu sedang berangan-angan atau kamu merancang atau kamu prepare untuk bepergian, apakah dari satu kota ke kota lainnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya, maka aku merasa itu akan terjadi 3 bulan dari sekarang. Tapi satu hal di sini yang aku merasa energinya cukup kuat adalah Three of Pentacles di sini, ya. It's all about recognition. Ini adalah tentang bagaimana berharmoni atau bersinergi dengan orang-orang yang mensupport kamu atau mendukung kamu, atau barangkali orang-orang yang terasa bagiku seperti dalam sebuah situasi kadang-kadang terasa orang ini begitu draining your energy, tapi ternyata ada satu pemahaman yang belum benar-benar kamu sadari bahwa ternyata kehadiran orang ini kamu butuhkan untuk kehidupanmu untuk belajar banyak hal. Jadi kamu lebih mengapresiasi atau tepatnya melihat eksistensi dari orang ini bukan lagi sebagai seseorang yang sangat annoying atau mengganggu kita, tapi ya kita menerima keberadaannya dengan segala kompleksitasnya dengan segala mungkin kurang dan lebihnya dia, dan tidak terlalu menuntut orang lain untuk selalu berada pada satu level yang sama dengan kamu. Oke, ini terkait dengan orang lain, tapi sisi self defense yang biasanya tinggi atau kadang-kadang merasa bahwa segala hal yang kita lakukan adalah yang paling benar, segala hal yang kita upayakan adalah yang paling baik, orang lain nggak tahu apa-apa, kita jauh lebih tahu dari mereka dan sebagainya. Aku merasa akan ada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang itu, dan aku merasa akan sangat jauh berkurang tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan semua itu. Lalu aku dapatkan the star di sini, ya. 3 bulan dari sekarang, kalau kamu saat ini di momen ketika kamu melihat reading ini kamu lagi hopeless, maka angel mengatakan kepada kamu untuk selalu membawa harapan itu. Oke, selalu ada harapan di setiap terang. Tapi 3 bulan dari sekarang justru aku merasa bahwa harapan itu terwujud nyata untuk satu atau dua orang di antara kamu. Sebuah harapan yang mungkin terasa seperti impossible untuk menggapainya, sebuah harapan yang terasa seperti kayaknya nggak mungkin deh, bisa nggak ya? Bisa nggak? Ini sebuah aktualisasi atau realisasi dari harapan yang begitu besar yang mungkin selama ini terpending karena satu dan lain hal. Apakah bisa jadi karena kamu yang terlalu banyak excuse, kurang action? Bisa jadi terjadi karena kurangnya kesadaran kamu untuk menerapkan the law of attraction. Apakah itu scripting, apakah itu visualizing, apakah itu taking action and then surrender, dan masih banyak lagi aku merasa. The High Priestess, intuition, akan ada yang melesat dan meningkat secara tajam, terutama dari sisi intuisi. Jadi wawasan spiritualnya ini cukup luas, cukup bagus, cukup tinggi. Hanya saja misalnya begini, kamu tahu teori meditasi, kamu tahu cara terhubung dengan your angels atau spirit guide, tapi seperti kurang rajin atau kadang-kadang malas dan sebagainya, maka banyak hal akan mendorong kamu untuk lebih mengaplikasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku merasa, ya, and then kamu dapatkan the world di sini, completion. Sesuatu yang mungkin kamu tunda-tunda, sesuatu yang barangkali terasa seperti terlambat bagi kamu, tapi ini adalah energi di mana semuanya terjadi untuk sebuah alasan, dan udah nggak bisa ada excuse lagi tentang ini.
The King of the Ocean. Energi di grup 1 ini cukup kuat untuk Leo, Aries dan juga Sagittarius, terutama Aries cukup kuat ya. And then ada Aquarius juga. Beberapa datang dari elemen yang lain. Okay. So, let's see. Ini adalah energi dari seseorang yang mungkin pernah berada dalam posisi atau merasa pernah diinjak oleh orang lain atau diperlakukan tidak adil oleh situasi. Dan kamu mengambil alih your power, kamu bangkit untuk dirimu. Apakah kamu kamu tidak dilihat eksistensinya di pekerjaan, di karir dan sebagainya, dan kamu membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa dan kamu benar-benar mengoptimalkan kemampuan kamu. Dan satu lagi aku merasa bahwa ada sebuah energi di mana kamu tidak mengizinkan hal yang sebelumnya terjadi di tempat kamu, sebelum tempat kamu yang baru itu terulang kembali. Oke, kamu memastikan itu betul sehingga cleansing energinya luar biasa. Tapi ini juga ada energi yang tiba-tiba menjadi garang. Aku merasa bukan berarti bahwa kamu menjadi pemarah. Aku merasa kamu tetaplah seseorang yang lovely, penyayang, baik. Hanya saja seperti kamu stand up for yourself untuk satu dan lain hal. Kamu melihat sisi kehidupanmu tentang batasan yang sehat itu seperti apa. Kali ini dari perspektif yang tidak lagi sama. Kalau sebelumnya kamu seperti baik sama semua orang, itu hal yang benar. Hanya saja ketika ada sebuah peringatan saat kamu bertemu dengan orang-orang yang barangkali tidak selalu semuanya punya intention atau niatan yang baik kepadamu, dan kamu lebih sensitif tentang itu. Sehingga tentu saja orang-orang seperti ini tidak bisa kamu biarkan masuk terlalu dalam, atau bahkan mereka seperti dalam tanda kutip dibukakan kesempatan untuk memanipulasi atau sekedar memanfaatkan hanya demi keuntungan mereka saja. Ini seseorang yang aku tuh gak bisa diginiin lagi. Kalian itu gak bisa, karena aku sudah berpengalaman tentang ini. Aku tahu caranya, ya. Dan caranya adalah cara-cara yang elegan, seperti kamu tidak mudah menjadi followers, atau kamu tidak mudah untuk mengikuti apa yang menjadi tren di tempat baru kamu menjadi seseorang yang kamu punya gaya sendiri, dan kamu nyaman dengan itu, kamu percaya diri dengan itu kamu tunjukkan. Jadi ada energi itu, energi pembaruan energinya ini terasa sekali bagiku. Oke? Jadi kita akan lihat lagi 3 bulan dari sekarang untuk grup 1. Hal yang perlu diketahui, 3 oracle card akan aku ambil dari oracle card yang ini. Itulah kenapa aku merasa ini sebuah pembaruan energi yang terasa sekali. Ada 3 dan 5, 8, change. Ada Thunder Moon. Jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu ketika kamu melihat video ini. Terasa seperti the tower di mana-mana. Seperti kesambar petir gitu. Sambar geledek kalau orang bilang. Tapi kamu tahu bahwa kamu sudah pandai membaca situasi, dan tidak lagi kalau ada sesuatu yang terjadi kemudian sedihnya lama, tidak lagi kemudian meratapinya lama, tapi kamu segera bangkit dan taking action. Kamu tahu apa yang perlu dirubah dan kamu merubahnya. Banyak hal, mensinkronkan apa yang ada di hati atau perasaan secara emosional, spiritual, dan juga logical, intelektual itu yang kamu lakukan, tapi juga secara ucapan dan tindakan. Oke?
Jadi energinya tuh strong di sini. Energinya tuh energi orang-orang kuat dan siap untuk berubah. Beberapa dibantu oleh kristal yang sangat dahsyat. Aku menyebut tektite. Oke. Moldavite, sebut saja seperti itu. Dan kamu baru pertama kali mendapatkannya, ya. Oke, kau akan ambil 2 lagi. 3 dan 5 adalah 8. Beberapa punya potensi untuk menjadi seorang great manifestor. Great manifestor ini adalah mudah sekali meng-create segala hal karena perasaannya deep, perasaannya dalam. Seketika itu kamu mudah untuk bisa dapatkan atau attract abundance dan kebahagiaan luar biasa dari rasa bahagia yang kamu punya sekarang. Potensinya besar, tapi pun sebaliknya. Jadi aku merasa seorang great manifestor memiliki challenge atau tantangan juga dalam kehidupannya. Dan harus pandai untuk bisa menghandle dirinya. Agar apa? Agar emosinya dalam kendali sehingga tidak terlalu lama meratapi kesedihan atau kekecewaan. Dan ini adalah tipikal great manifestor yang bisa instan kalau seandainya kamu mau memvisualisasikan ini dan bisa fokus. Oke, bisa instan. Apalagi untuk grup 1. No. Kamu dapatkan power dan will. Oke. Will, power. 1 dan 3, 4, 1 dan 6, 7. Sebuah desire atau keinginan yang luar biasa. Di mana ada keinginan, itu bisa kamu wujudkan. Di mana ada harapan, itu bisa kamu wujudkan. Maka milikilah cita-cita itu. Milikilah, ya. Karena itu adalah dasar atau sumber. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan memiliki kehidupan tanpa cita-cita atau tanpa goals, ya. Bahkan ada seorang guru yang mengatakan, aku suka jika kamu tidak memiliki cita-cita atau harapan, karena ketika kita memiliki cita-cita dan harapan, kita membuat sebuah ekspektasi tentang bagaimana cita-cita dan harapan itu. Tapi kenapa tidak memiliki goals? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena goals pun itu adalah hal yang baik. Ketika kita tahu bahwa yang kita capai ini tanpa mengesampingkan proses, atau kita tetap bisa menikmati hari demi harinya. Ada yang bilang ketika seseorang itu punya keinginan atau cita-cita, dia bisa menjadi greedy atau lebih rakus dibandingkan orang yang slow hidupnya atau tidak terlalu ambisius. Ada part-part dalam kehidupan ini yang bisa kita kendalikan. Oke, itulah kenapa kalau punya cita-cita dan ingin menjadi besar dan tujuannya adalah bermanfaat untuk banyak orang, dan kamu bisa punya pengaruh lebih besar untuk berbuat kebaikan, kenapa tidak? Ya, tidak semua orang bisa langsung ekspres ke tahapan di mana guru ini berbicara. Benar bahwa dia sudah mastering ilmu mindfulness sehingga dia merasa bahwa tanpa goal sekalipun kita tetap bisa menjadi versi terbaik kita. Aku merasa goals atau cita-cita itu membantu seseorang untuk mencapai potensi terbaik dan life purpose-nya. So, tidak apa-apa seandainya kamu adalah orang yang saat ini masih penuh dengan harapan dan cita-cita. That's great. Tidak ada yang salah dengan itu, oke? Change, will, dan power. Itu kata kuncinya. Kekuatan di sini adalah kekuatan untuk mewujudkan. Dan 3 bulan dari sekarang, aku merasa beberapa melakukan atau start betul-betul hal baru, beberapa mencapai puncaknya 3 bulan dari sekarang. Dengan apa? Dengan mengizinkan dia berubah, karena ada keinginan untuk berubah itu, dan ada power di sini yang dia pakai. Power yang gak sembarangan. Power ini sumbernya begitu kuat karena sumbernya adalah pengalaman batin yang dahsyat dan luar biasa dalam menjalani kehidupan. Oke?
Grup 1, itu yang aku punya untukmu. Seperti yang aku sampaikan ya, energi apinya adalah orang-orang yang membara, orang-orang yang cukup punya cita-cita yang tinggi, tapi di sisi lain memiliki begitu banyak tujuan mulia untuk bermanfaat bagi orang lebih banyak lagi. Aku tahu banyak sekali energi-energi dengan tujuan yang mulia di grup ini. Jadi tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi kamu seperti merasa punya tanggung jawab untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi siapapun yang ada di dalamnya, ya kan? That was nice, okay? Kamu punya mimpi itu sejak kecil. Kamu bukan hanya ingin membahagiakan keluargamu. Mungkin beberapa punya mimpi besar itu ketika kecil, kemudian ketika semakin besar seperti ada banyak pengalaman yang membuat kamu membatasi mimpi-mimpimu, sehingga kamu menyederhanakan mimpi itu untuk menjadi ya udahlah, berguna aja untuk orang-orang di sekeliling gue atau orang-orang yang udah sayang sama gue, keluarga gue yang udah sayang selama ini dan sebagainya. And then kemudian ketika ternyata hal itu tidak semulus itu juga, kamu mulai berpikir bahwa oke lah, setidaknya gue self love lah, gue mencintai diriku dan sebagainya. Oke, jadi mengerucut, tapi jangan sampai kemudian itu membuat kamu tidak melanjutkan mimpi-mimpimu, karena bagi beberapa, untuk kamu yang bermimpi menjadi besar, aku merasa kamu bisa menjadi besar as long as itu tadi aku sampaikan, ada keselarasan atau sinkronisasi tentang apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Dan ini bukan hanya tentang spiritual, ini tentang mental, intelektual, ini tentang physical, ini tentang apa yang kamu ucapkan, dan ini tentang intention. Oke, di atas segalanya ada intention. Tujuannya apa, niatnya apa. Itu yang The Universe baca dan ingin sampaikan untukmu. Grup 1, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Beberapa di antara kamu juga akan melihat grup 3, beberapa di grup 1 ini datang dari grup 3, beberapa juga ada yang akan ke grup 2. Take care ya, I'll see you on the next video. See you, love you. Hai, grup 2. Ini adalah kristal yang kamu pilih, Pink Amethyst Moon. Look at that. So sparkly. Okay. Okay. Kita akan lihat 3 bulan dari sekarang. Untuk grup 2, 3 bulan dari sekarang. Six of Pentacles, this is in upright position. Three of Pentacles. Beberapa di antara kamu juga akan ke grup 1, grup 2. The Hangman. Sorry, this is in upright. Tiga bulan dari sekarang untuk grup 2. Okay. Four of Cups. This is in reverse. Ace of Pentacles. This is beautiful. Dan kamu punya Justice. See,
The Star ini juga muncul di grup 1, that's why aku merasa ini juga untuk grup 1. So, ketika kita berbicara tentang 3 bulan dari sekarang, seperti yang aku sampaikan di grup 1, ada sebuah proyek besar tercapai, ada sebuah new beginning di sana, ada beberapa benar-benar bekerja di tempat yang baru, oke? Di grup 1 pun begitu. Beberapa aku merasa ini tentang hari baru yang kamu jelang setelah sebuah, mungkin untuk 1 atau 2 orang saja, perpisahan yang melibatkan atau secara legal atau hitam di atas putih, oke? Dan kalau memang perpisahan itu terjadi untuk 1 atau 2 hal baik yang kamu merasa sudah kamu pertimbangkan begitu matang, maka jangan kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan sebuah hubungan di mana kamu memiliki seorang partner yang bisa berbagi, saling menghargai, dan komunikasinya tidak susah, seperti misalnya mungkin komunikasi yang kamu rasa tidak benar-benar cukup lancar antara kamu dengan pasangan kamu sebelumnya, oke? Ini yang aku dapatkan di grup 2 ini. Akan ada banyak momen kamu memberi lebih banyak kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ini orang-orang yang selalu mensupport kamu. Beberapa adalah keluarga, orang terdekat, atau barangkali bukan benar-benar keluarga tapi sudah seperti saudara, sudah seperti keluarga. Dan momen berbagi ini adalah momen berbagi yang menurutku cukup signifikan, karena kalau ini berupa materi atau tenaga, maka aku merasa materi dan tenaganya besar yang kamu berikan. Ini adalah momen dimana orang yang kamu sayangi sangat membutuhkan uluran tangan kamu. Oke, 3 bulan dari sekarang. Dan kamu sebagai seseorang yang memiliki begitu banyak gift atau blessing, keberkahan dari semesta ini, kamu ingin membagikannya, sekalipun barangkali ada perasaan dimana kamu merasa, apa ini terlalu banyak atau enggak ya? Ini akan memanjakan dia atau enggak? Atau ini akan benar-benar bisa bermanfaat baik atau tidak? Kamu akan menakar itu. Lalu setelah ini apakah aku akan kewalahan atau enggak? Banyak muncul pertanyaan itu aku merasa, tapi kemudian kamu melihat dari sebuah sisi di mana barangkali dia memang lagi butuh bantuanku. Itulah kenapa aku mengulurkan tangan untuk membantunya. Lalu ada satu shifting atau sebuah perubahan yang signifikan. Jadi ada peralihan yang menurutku cukup baik, terutama dari sisi energi kamu di 3 bulan dari sekarang, karena kamu tidak lagi mau fokus kepada hal-hal yang barangkali menjadi alasan kamu mengeluh, ya. Apakah mengeluhkannya karena tidak punya A, B, C, D, E, tapi ini tentang apa yang kamu punya dan kamu mensyukurinya. Dan hasil daripada sebuah perenungan itu selama 3 bulan dari sekarang, aku merasa ada hadiah yang besar sekali dari the universe yang tidak kamu duga. Dan aku merasa ini bentuknya untuk beberapa seperti karir yang cemerlang, secara finansial stabil, banyak hal yang secara material yang kamu betul-betul ingin dapatkan dan kamu mendapatkan itu. Oke? Ada kestabilan secara ekonomi, secara keuangan. Aku mendapatkan sense untuk beberapa di antara kamu yang sedang ingin membangun rumah, maka kamu akan memiliki titik cerah dan kepastian tentang bagaimana, kapan, dan kamu mulai action untuk membangun rumah. Karena kamu mendapatkan gift yang cukup untuk bisa merealisasikan mimpi itu. Ya. Sementara untuk beberapa yang lain, ini betul-betul momen baru, ya. Apakah kamu melepaskan diri dari sebuah hubungan yang kamu merasa tidak benar-benar sehat, tapi ini adalah keputusan terbaik menurut kamu, atau mungkin ini sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya, tapi seperti tengah jalan kadang-kadang kamu perlu penyesuaian dan perlu menghirup udara segar untuk membiasakan diri kamu tidak lagi bersama dengan seseorang. Beberapa di antara kamu adalah seorang single parent, kamu berupaya sebaik mungkin untuk membahagiakan buah hatimu, anakmu, aku tahu itu. Dan aku merasa segala hal yang kamu lalui untuk sebuah alasan yang baik membuat kamu berada pada posisimu saat ini. Ini yang dibutuhkan jiwamu.
Menyambung tadi yang aku sampaikan tentang single parent, aku merasa juga bahwa akan ada pemberian, apakah itu merupakan apa istilahnya ya, uang yang diberikan oleh mantan pasangan kamu, apakah itu mantan istri ataukah mantan suami, tepatnya mungkin untuk beberapa mantan suami ya. Ini adalah nafkah, oke? Nafkah anak atau yang mungkin sempat tidak diberikan atau tetap diberikan, tapi aku merasa 3 bulan dari sekarang seperti ada momen pemberian yang membuat kamu tuh merasa dalam tanda kutip merasa diberi gitu. Jadi apakah ini dalam skala jumlah lebih besar ataukah dalam tindakan terasa lebih manusiawi cara memberinya, atau ada sisi yang menyentuh itu sehingga pemberian yang 3 bulan dari sekarang ini terasa lebih dalam tanda kutip terasa dibandingkan yang sebelumnya. Apakah itu yang tidak sama sekali ataukah yang sebelumnya sempat diberikan entah berapa kali ya. Jadi beberapa momen untuk satu grup kamu justru memberikan sesuatu yang secara signifikan dibutuhkan oleh orang yang kamu kasihi, orang yang memang membutuhkan bantuan kamu. Di grup lain, ini untuk single parent terutama, kamu mendapatkan seperti dana bantuan atau nafkah dari seseorang yang merupakan mantan suami misalnya, atau seseorang yang merupakan bagian dari keluarga mantan suami kamu, anggota dari keluarga mantan suami kamu. Itu yang aku dapatkan, oke? 3 bulan dari sekarang untuk grup 2. Kamu dapatkan fear, kamu dapatkan realization. Begini, ini dua hal yang terkait ya. Ketika seseorang dealing dengan ketakutan, dan munculnya bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk kekhawatiran, kecemasan, kemarahan bahkan, yang sebetulnya sumbernya adalah ketakutan ya. Takut dengan ketidakpastian di depan sana membuat kita insecure atau merasa terlalu over controlling terhadap kehidupan kita, merasa khawatir tentang bagaimana kita selanjutnya dan sebagainya, membuat kita cemas dan kita nggak fokus pada apa yang mau kita realisasikan di kehidupan sekarang. Ini dua hal yang saling terkait. Di satu sisi, ketakutan itu tidak apa-apa untuk kita sadari, bagus justru kalau kita menyadari. Segala ketakutan, amarah, apakah dalam bentuk amarah, kekecewaan, apakah dalam bentuk yang lain, kamu terima, kemudian kamu observe perasaan itu, dan alihkan energinya kepada hal yang dalam waktu dekat bisa kamu realisasikan. Oke? Karena kebanyakan kalau orang tanpa action, kebanyakan planning, biasanya akan semakin over kecemasannya. Jadi makanya kadang ada orang bilang, sudah, mantap saja, action, lakukan. Agar apa? Agar ketakutan ini yang basisnya adalah memang perlu dan kita perlukan dalam kehidupan ini, agar kita apa? Kita mempertimbangkan baik buruknya. Ini adalah energi di mana segala sesuatu berasal dari pikiran. Energi di mana pikiran ini akan melindungi kita dari sebuah ketidakpastian. Itu hal yang baik tentu saja, karena kita akan mengupayakan untuk berada dalam hidup yang pasti-pasti aja. Tapi ada satu situasi di mana perlu juga bagi kamu untuk tahu bahwa realisasi itu penting. Ketika kamu tahu goal kamu apa dan kamu step by step atau kamu punya detail day by day kamu mau ngapain. Jadi nggak membiarkan hidup kamu autopilot tanpa tujuan. Bahkan kalau bisa kamu membuat listing ya, to do list day by day, hari demi hari. Senin ngapain aja, Selasa ngapain aja gitu. Agar apa? Terjadwal, terkontrol kamu tuh kehidupannya dan menjadi produktif. Itu yang aku dapatkan. Oke.
lagi. See, ada darkness here. Dan darkness di sini adalah salah satu simbol bahwa untuk berada dalam sebuah atau untuk menemukan cahaya, anggaplah cahaya itu adalah stabilitas keuangan, stabilitas dalam kehidupan, tak berkeluarga dan sebagainya. Kita melewati momen-momen di mana ada kegelapan, tapi kemudian dalam kegelapan itu kita bisa melihat setitik potensi kita untuk bangkit dan untuk menemukan menerangi jalan kita lagi. Ya, karena kalau binar lampu terus terang benderang, justru kadang-kadang membuat kita hilang arah karena kita merasa terang semuanya baik-baik saja, tapi kita tidak sadar bahwa barangkali kita tersesat. Oke? Dan kadang-kadang justru dalam gelap kita lebih mendengarkan intuisi kita, tidak terdistraksi oleh indera, ya, apakah itu mata. Kita menggunakan mata batin kita untuk mengetahui apa yang baik atau menjadi guidance, petunjuk bagi kita. Itu yang aku punya untukmu. Grup 2, ya, beberapa di antara kamu melihat grup 1, beberapa juga yang melihat grup 3. Aku melihat elemen yang cukup dominan di sini adalah Taurus, Virgo, dan juga Capricorn, ya. Orang-orang yang barangkali sedikit keras kepala, tapi punya pendirian yang cukup teguh terhadap sesuatu meskipun kadang-kadang seperti terlalu woles untuk beberapa hal dalam kehidupan. Keinginan atau desire untuk stabil itu luar biasa, tapi harus diimbangi dengan action. Jangan hanya keinginannya besar untuk mendapatkan stabilitas secara finansial, tapi tidak ada action di belakangnya. Harus balance, ya. Okay. Libra, Gemini, Aquarius juga cukup banyak ada di sini. Selain itu mungkin beberapa dari Pisces, beberapa dari Aquarius cukup kuat di sini. Ada Libranya kuat di Pisces, Cancer, dan juga Scorpio. Selain itu tentu saja, ya, ada Leo, Sagittarius, dan juga Aries atau Aries. Terima kasih grup 2. Sampai bertemu lagi. Take care. I'll see you on the next video. See you. Love you. Hey, grup 3 kita ketemu lagi. Ini untuk Pink Amethyst Tower yang kamu pilih. Cakep. 3 bulan dari sekarang untuk grup 3. Satu kartu terjatuh, ada the sun here, nice. Okay, Knight of Pentacles, this is in reverse. Kita biarkan dalam posisi reverse. Next, ada the Fool. Banyak yang mengalami perubahan signifikan dalam kehidupannya di 3 bulan dari sekarang. Aku merasa di grup 3 ini, oke? Perubahannya ke arah yang positif udah pasti. Ada the Sun di sini. Seven of Pentacles. Mereka hanya meminta aku untuk 4 saja. Dan di bottom of the deck kamu punya the Hierophant. Ada Page of Cups. Beberapa hal baru itu adalah seseorang, aku merasa akan ada pertemuan kamu dengan seseorang, atau tepatnya akan ada seseorang yang mulai menunjukkan ketertarikannya secara emosional kepadamu, ketertarikan secara fisik, emosional. Aku merasa ada energi cinta yang bersemi di sana atau mulai bersemi di sana, atau seseorang yang akhirnya mengungkapkan bahwa dia menyukaimu atau bahwa dia
ingin bersama-sama denganmu secara lebih intens atau lebih dalam daripada sekedar berteman saja. And also the Hierophant here. Energinya adalah energi yang sangat siap untuk menyambut perubahan dalam kehidupan ya. Meskipun aku merasa bahwa ini bukan hal yang kemudian mudah atau begitu saja datang tanpa effort. Ini sangat jelas sekali ada effort di sini. Tapi pace yang sebelumnya terasa seperti lambat, aku merasa tidak lagi lambat. Ini tahap demi tahapnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau dari sisi waktu, oke? Lalu ada the sun di sini. Kenapa ada the sun? Karena aku merasa perubahan yang kamu jelang ini perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ada sesuatu yang cerah, masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang, secara finansial lebih terjamin, atau setidaknya kamu mendapatkan sebuah jaminan bahwa apakah misalnya kamu baru resign dari pekerjaan ataukah kamu punya bisnis baru, ini akan mulai terlihat di sana. And then hal yang penting untuk kamu perhatikan saat ini adalah energi kamu seperti apa, karena membawa serta energi the full dalam kehidupanmu ini adalah hal yang paling penting, karena ada satu situasi yang mengharuskan kamu untuk mau tidak mau cepat beradaptasi dengan pergeseran atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu ini. Jadi alih-alih kamu kewalahan, nikmati saja ya. Segala sesuatu yang berubah itu akan terasa tidak nyaman di awal, itu sudah pasti. Tapi berfokus pada hal baru yang menumbuhkan excitement atau membuat kita, adrenalin kita terpompa. Jadikan ini sebagai sebuah semangat baru. Memang tidak ada yang begini, lepas dari sebuah situasi yang kita sudah sangat familiar. Itu pasti tidak nyaman sekali, apalagi kalau misal kita harus masuk ke dalam sebuah lingkungan atau situasi yang terasa masih seperti sangat baru bagi kita. Tapi di situ, di sesuatu yang kita rasa tidak nyaman itu, ada pengalaman baru, ada banyak hal baru bisa kamu temukan di sana, energi baru, bertemu dengan orang baru, dan sesuatu tentang investasi, sesuatu tentang apa yang sudah kamu tabung, investasikan sebelumnya. Aku merasa ini akan membuahkan hasil di 3 bulan dari sekarang. Apakah itu investasi dalam bentuk benar-benar kamu menabung, apakah kamu menginvestasikan uang kamu untuk sebuah usaha, atau bahkan beberapa di antara kamu misalnya kamu mengadopsi kristal-kristal dan kamu sedang berusaha untuk fokuskan intention kamu untuk membuat sebuah perubahan signifikan dalam kehidupan kamu, maka hasil dari investasi kamu ini akan kamu jelang di 3 bulan dari sekarang, dan itu akan terwujud nyata. Kalau selama ini topik kehidupan kamu adalah tentang bersabar, maka ini adalah grup yang tepat untukmu, karena banyak ujian kesabaran yang sudah kamu lalui, tapi kamu memang dibuat kuat di sini. Memang ketahanan kamu diuji di sini. Dalam proses ini, izinkan diri kamu untuk bisa menentukan keputusan-keputusan terbaik yang berdasarkan bukan hanya pada feeling saja, bukan hanya pada intuisi saja, tapi juga banyak pertimbangan-pertimbangan penting. Karena aku melihat seseorang menandatangani sesuatu, sebuah kontrak apapun itu, recheck, double check, baca lagi, lihat lagi, oke? Itu yang terbaik, itu yang terbaik. Tidak ada salahnya, oke? Membaca kembali poin demi poin dari segala hal yang perlu kamu tandatangani. Itu menjadi signifikan sekali, karena terasa sangat jelas bagiku pesan ini, oke? Mungkin untuk 1 orang saja. Di grup ketiga ini, jadi grup 1, grup 2, grup 3, tebaran kartunya tidak sama jumlahnya. Grup 3 ini adalah yang tebarannya terbanyak, aku merasa, karena ada hal yang kompleks di sini. Grup 3,
Kamu adalah jiwa tua grup 3. Kamu sudah mengalami roller coaster kehidupan dan masih banyak lagi. Kamu dealing dengan bagaimana rasanya ditinggalkan, diabaikan, bagaimana rasanya bukan diabaikan secara spesifik, sengaja mengabaikan, tapi sebuah situasi membuat kamu berada sebagai posisi orang yang ditinggalkan. Atau mungkin kamu meninggalkan tapi kamu membawa luka meninggalkan itu karena kerelaannya tidak benar-benar 100% atas apa yang kamu alami. Hanya saja bagiku ini terasa seperti energi yang masih tarik ulur, oke? Tarik ulur antara sisi putih dan sisi gelap. Aku tidak bilang bahwa sisi gelapnya mendominasi, tapi aku merasa bahwa ada shadow work yang harus kamu lakukan. Dan salah satu cara adalah dengan mengenali shadowmu sendiri, oke? Memusuhi shadowmu tidak akan membuat kamu bergerak kemanapun. Jadi, kenali dirimu, kenali kurang lebihnya kamu, kenali sisi hitam dan putihmu. Lalu kamu baru bisa merangkul sisi hitam kamu untuk kemudian kamu bisa menghandle-nya ketika misalnya ada triggering dan membuat itu muncul. Energi Capricorn-nya cukup kuat di sini. Libra, Gemini, Aquarius juga kuat. Lalu Taurus, Virgo, Capricorn. Capricorn-nya cukup kuat di sini. Cancer, Pisces dan Scorpio, lalu sedikit dari Leo, Sagittarius dan juga Aries. Ya. Ketika kamu berhasil mengendalikan the devil dalam diri kamu dan tidak membiarkan dia mengontrol kamu sehingga muncul terlalu banyak ketakutan dan kekhawatiran, aku merasa kau bisa menjadi potensi terbaik dari diri kamu di 3 bulan dari sekarang. Menjadi seseorang yang adil, seseorang yang jujur, seseorang yang dikagumi karena berani, jujur, adil, dan tidak pandang bulu, oke? Dia tidak pandang bulu, tapi dia begitu tegas terhadap siapa-siapa saja yang ada dalam kehidupannya, yang boleh masuk, yang tidak. Batasannya itu jelas sekali, sehingga ketika dia atau energi ini ada dalam kehidupan kamu, ketika kamu tidak welcoming people untuk masuk dalam kehidupan kamu seperti memfilter secara otomatis orang-orang yang datang hanya untuk mengambil keuntungan darimu. And then 6 of Cups here. Beberapa akan bertemu dengan orang lama, apakah itu keluarga, sahabat, atau mantan kekasih misalnya, tapi sosok ini sosok yang cukup mengenal kamu dengan baik. Ya, ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kamu dan berwarna-warni. To be honest, 3 bulan dari sekarang untuk grup 3 sangat colorful. Oke. Apalagi untuk diketahui grup 3 bulan dari sekarang. Purity, oke, fokusnya di mana? 3 dan 0, 3, oke, here we go. Snow Moon, I see, oke. Apa lagi untuk grup 3? Oh, 3 kartu sudah keluar. Yang pertama adalah Purity. Ketika melihat begitu colorfulnya kehidupan, kadang-kadang ini membuat kita kacau, ya. Terlalu banyak hal terjadi di 3 bulan dari sekarang. Seperti tidak ada waktu untuk bernafas. Maka ingatkan diri kamu untuk cleansing, untuk menjadi pure lagi, untuk membersihkan diri kamu dari segala hal, terutama yang negatif, oke? Caranya adalah menjadi ekspresif secara emosional dengan tidak selalu memendam ketika kamu merasa bahwa kamu perlu speak up. Terhubung secara emosi dengan dirimu, terhubung secara emosi dengan orang lain. Ketika kamu berhasil terhubung secara emosional, mengenali dirimu dengan baik, punya hubungan emosi yang baik dengan dirimu, akan lebih mudah bagi kamu
untuk memiliki hubungan emosi yang baik dengan orang lain. Oke? That's the answer. Jadi komunikasikan. Aku tahu bahwa kamu seseorang yang karismatik, beberapa di antara kamu. Tapi kamu harus tahu bahwa segala hal itu ada porsinya. Ada saatnya lebih banyak diam itu bagus, tapi ada saatnya kamu butuh speak up untuk dirimu, maka speak up, oke? And then kamu dapatkan 3 dan 8, abundance, sudah pasti begini. 3 dan 5, 8, change, perubahan. See? Beberapa di antara kamu juga perlu melihat grup 1 dan juga grup 2. Ada abundance, keberlimpahan. Semua dimulai dari perubahan tentang rasa. Aku merasa lebih banyak yang terhubung sama grup 1, oke? Ini tentang rasa bersyukur dan rasa berlimpah yang kamu rasakan sekarang. Dengan apapun yang kamu miliki, akan attract abundance secara material dalam kehidupan kamu. Apakah dalam bentuk uang, kekayaan, kemakmuran, maupun kesehatan. Grup 3, this is nice energy. Terima kasih sudah membagi energi ini denganku. Dan kita ketemu lagi di reading selanjutnya. Take care, I'll see you in the next video. See you. Love you.